Tayyib ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-laila wa fi hadhihi as-sa'ah wa fi hadhihi al-munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Tayyib ayyuhal ikhwan wal akhwat, ayyuhaz zumiyun waz zumiyat wal hadirun wal hadirat. Alhamdulillah rabbil alamin iltaqaina marratan saniyatan fi darsina fi hadhil lailah. Alhamdulillah kita jumpa kembali, bisa bertemu bersama di malam hari ini, pada malam yang Allah berkahi. Di sini tidak hujan, di sini suasananya sejuk alhamdulillah, dan kita bisa kembali belajar bahasa Arab, khususnya pelajaran shorof. Alhamdulillah pada minggu yang lalu kita sudah tuntas belajar tasrif istilahi fi'il sulasi mujarrad rumpun satu dengan berbagai macam variasi dan ragamnya. Bapak Ibu masih ingat kita sudah belajar tentang formula perubahan fi'il madhi ke fi'il mudhari. Ada yang UU, ada yang AU, ada yang AA, ada yang AI, ada yang IA, dan ada yang II. Ain fi'ilnya pada saat madhi lalu ke mudhari ada yang dhammah UU, ada yang fathah dhammah AU, ada yang fathah AA, ada yang fathah kasroh AI, ada yang kasroh fathah IA, dan juga ada yang kasroh II. Dan kita kemarin sudah membuatkan formula untuk menghafal perubahan atau tasrif dari fi'il madhi ke fi'il mudhari untuk fi'il sulasi mujarrad. Bapak Ibu ingat apa formula untuk menyebut ain fi'il madhi dan mudhari itu? Masih ingat? Iya. Apa itu? Insyaallah. Dulu kamu, saya, kami, kita di sini. Dulu kamu, saya, kami, kita di sini. UU dulu, AU kamu, AA saya, AI kami, IA kita, II sini, yang kita lengkapi dengan di sini. Dulu kamu, saya kami, kita di sini. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang pekan lepas tidak ikut bergabung, maka silahkan bisa melihat rekaman video di YouTube ya. Itu dari awal sudah kita sampaikan, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali mengingatkan bagaimana formula itu bisa kita gunakan dengan baik. UU, AU, AAAI, IA, dan II. Baik, sekarang sebelum kita masuk pelajaran baru untuk rumpun 2, kita ingin sekitar 10 menit atau 15 menit berlatih kembali pelajaran yang lalu. Yakni beberapa fiil yang tergabung dalam rumpun 1. Saya akan menyebutkan beberapa fiil
yang termasuk dalam rumpun 1 baik wazan 1, wazan 2 maupun wazan 3 fi'il madhinya saja. Nanti Bapak Ibu silahkan ubah dari fi'il madhi, tasrif fi'il madhinya ke fi'il mudhari, lalu amar, lalu fi'il nahi. Begitu. Baik, akan saya sebutkan secara random, secara acak. Misalnya kata hasuna, hasuna. Nah, bagaimanakah fi'il mudhari, amar dan nahinya? Silakan Bapak Ibu sebutkan. Hasuna. Yahsunu. Yahsunu. Hasuna, yahsunu. Uhsun. 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 La Tahsun. tahsun. Hasuna, yahsunu. Uhsun, la tahsun. Lagi, jamula. 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 Yajmulu. Jamula, yajmulu. Ujmul. La tajmul. Ujmul, la tajmul. Jangan lupa amar dan nahi, huruf terakhirnya atau lam fi'ilnya apa harokatnya? Sukun. Sukun. Maka ujmul, la tajmul. Ciri fi'il amar dan nahi, lam fi'ilnya adalah sukun. Sedangkan ciri harokat akhir atau lam fi'il dari mudhari adalah Dhamma. dhamma. Sedangkan ciri harokat akhir atau lam fi'il dari madhi adalah Fathah. fathah. Madhi fathah, mudhari dhamma, amar nahi sukun. Sukun. Nah, itu tidak boleh kita lupakan. Baik, berikutnya lagi karuma, silahkan. Yakrumu. Ruma yakrumu. Ukrum. Takrum la takrum. Ukrum la takrum. Bagus, La selamat. takrum. Ukrum la takrum. Berikutnya nabula, silahkan. Nabula. Yanbulu. Nabula. yanbulu. Umbul La tanbul. Unbul. Baik, umbul la tambul. Umbul la Terakhir rumpun 1, wazan 1. Terakhir wazan 1. Kata syarufa, silahkan. Syarfa. Yashrufu. Syarufa, yasrufu. Usruf la tasruf. Baik, bagus, alhamdulillah. Nah, sekarang saya berpindah ke yang lain. Berikutnya kata sajada, silakan Bapak Ibu. Sajada, ain fiilnya ja, fathah. Bagaimanakah? Sajada yasjudu. Usjud tasjud. Bagus. Au, kamu. Au. Sajada ja yasjudu ju, jaju. Sajada yasjudu. Bagus. Berikutnya lagi hadoro, silakan Bapak Ibu. Yahduru. Hadoro yahduru. Tahdur la tahdur. Baik, bagus. Berikutnya lagi kataba, silahkan. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu la taktub. Berikutnya lagi sataro. Satara. Yasturu. Sataro yasturu ustur la tastur. La tastur. La tastur. Baik, bagus. Baroza, silahkan. Baroza yarbuzu. Baroza yabruzu. Tabzur. Ubruz. Ubruz la tabzur. Ubruz la Roza. Huruf ba, huruf ro, huruf zai. Baroza. Baroza yabruzu. La tabruz. Ubruz la tabruz. Bagus. Baroza yabruzu. Ubruz la tabruz. Nah, baik, berikutnya. Fataha, silahkan. Fataha. La taftah. Bagus. Fataha yaftahu iftah la taftah. Fathah taknya fathah, yaftahu taknya juga fathah. Aa, saya. Fathah yaftahu iftah la taftah. Zahaba, silakan. Zahaba yadhabu. Zahaba yadhab la tadhab. Rohala. Rohala yarkubu. Rohala
Yarhulu. Yarhilu. Yarhilu. Yarhala yarhalu. Yarhalu. Rahala yarhalu. Irhal. 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 La La tarhal. Tarhal. Rohala yarhalu irhala tarhal. Berikutnya lagi. Naharo. Naharo. Yanharu. Naharo yarharu. La tanhar. Tanhar. Inhar. La tanhar. Koharo. Kohara. Yakharu. 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 Yadharu. Khar. Koharo yakharu. La takhar. Inhar la takhar. La Wa ammal yatima fala taqhar. Takhar. Wa ammas sa'ila fala Tanhar. tanhar. La takhar, la tanhar. Itu fi'il apa dalam Al-Quran surat Al-Duha? Fil amr. Fi'il Fi'il amar. nahi. Fi'il amar. Nahi. La Fi'il takhar. nahi. Nahi. Fi'il nahi. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Fil La nahi. takhar, la tanhar. Itu fi'il apa? Fil nahi. Fi'il nahi. Nah, sekarang ada lagi kata yang lain. Yang tadi naharo, haknya hak simpul, hak besar. Naharo yanharu. Sekarang saya gunakan haknya hak pedas, hak kecil. Naharo, bagaimana tasrifnya? yanharu. Nahru. Yadharu. Inhar, Inhar. la tanhar. Tanhar. Nah, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Tuh wanhar, inhar fil apa? Fil amr. Fi'il amr. Fil amar. Fil madinya bagaimana? Inhar. Naharo. Naharo. Nah, seperti itu. Naharo yanharu. Begitu ya. Nah, sekarang kita temukan di Al-Quran banyak kata baik madhi, mudhari, amar nahi, baik yang mujarrad maupun mazid, baik yang rumpun satu maupun rumpun-rumpun lainnya kita temukan dan kita bisa analisa menurut ilmu sorof. Ini sangat membantu. Insya Allah semakin lama semakin bertambah pelajarannya dan semakin mudah-mudahan bermanfaat untuk kita gunakan, khususnya bisa dimulai dari Al-Quran yang kita baca. Baik, berikutnya kata yang lain. Jalasa, silakan Bapak Ibu sebut. Jalasa Ijlis. Jalasa yajlisu la tajlis. Bagus, sudah pada hafal, alhamdulillah. Jalaba 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 yajlibu Jilib la tajlib. Bagus. Golaba Golaba yaghlibu Iglib. la taglib. Bagus. Berikutnya lagi doroba baik. Doroba yadribu idrib la tadrib. Bagus, alhamdulillah. Nah, semakin enak ya. Jadi ada formula AU kamu, ada formula AA saya, ada formula AI kami. Kamu, saya, kami. Itu ada pada wazan kedua. Sekarang kita lanjutkan ke wazan ketiga. Silakan diubah atau ditasrif ke fi'il mudhari amar dan nahi. Tasrif itu perubahan ya. Sehingga kalau saya mengatakan silakan tasrif, itu maksudnya silakan ubah. Silakan tukar ke fiil yang kita hendaki, yakni mudhari, amar dan nahi. Baik, kata rogiba, silakan. Perhatikan huruf-hurufnya. Rogiba. Yadribu. Yarghabu. La tadrib. Hurufnya apa saja? Ghariba Ro dulu. Huruf pertama ro. Huruf kedua goin.
Huruf ketiga ba. Rogiba. Yarghabu. 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 La targhab. Rogiba yargobu atau rogiba yagrobu? Yarghabu. Yarghabu. Hurufnya ro dulu, baru goin, baru ba. Oh. Rogiba yargobu. Yarghabu. Irgob Irghab. la targhab. La targhib. Kalau goroba yagrubu. Kalau goroba wazannya wazan kamu au. Goroba yagrubu kamu au. Goroba yagrubu. Kalau rogiba yargobu. Nah, kata rogiba dan goroba seringkali orang tertukar. Kapan rogiba yargobu, kapan goroba yagrubu. Hurufnya pindah, tukar tempat. Baik, berikutnya. Sami'a. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. La tasma'. Isma' la tasma. Bagus. Hamida, silakan. Yahmadu. Hamida yahmadu ihmad la tahmad. Bagus. Berikutnya lagi koliko. Silakan. Koliko yaklaku. Koliko yaklaku. Iklak la taklak. Bagus. Koliko yaklaku iklak la taklak. Berikutnya lagi rohima. Ini mudah. Rohima, silakan. Yarhamu. Irham la tarham. Bagus. Rohima yarhamu irham la tarham. Alima ya'lam Alima ya'lamu i'lam la ta'lam. Sekarang amila. Tadi alima, sekarang amila. Amila ya'malu I'mal la ta'mal. Ada sebuah hadis yang berbunyi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. I'mal itu fil amar. I'mal lidunyaka, berbuatlah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, dan berbuatlah, bekerjalah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah engkau akan mati esok hari. I'mal. Baik, berikutnya hamida. yahmadu Hamida yahmadu la tahmad. Bagus, alhamdulillah. Nah, sekarang hasiba bagaimana? Baik. Hasiba yahsabu ihsab la tahsab boleh. Atau boleh juga hasiba yahsibu hasiba yahsibu ihsib la tahsib. Hasiba yahsibu ihsib la tahsib. Boleh juga hasiba yahsabu. Nah, tuntas, selesai. Nah, sekarang saya akan gabungkan dengan fiil-fiil yang huruf fiilnya terbuat dari huruf wawu. Silakan Bapak Ibu ingat-ingat. Wasofa, bagaimana tasrif mudhari amar dan nahi? Wasofa Wasofa yasifu, wawunya ada tidak pada mudhari? Tak ada. Ada. Kemana Bu? Tak ada. Dihilangkan. Hilangkan. Hilangnya kemana Bu? Hilang di angkasa. Dibenamkan. Kebumikan. Hilangnya diangkat begitu saja. Hilang tanpa sebab. Ya, hilang tanpa sebab sehingga orang tak ada yang lihat.
Baik. Berikutnya wasofa yasifu sif la tasif. Bagus, tasif. alhamdulillah. Wasola Wasola yasilu Sholat yasilu sila wasola yasilu sil tasil. la tasil. Wazana 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 yazinu yazinu zana yazinu zin la tazin. Wakala Wala yaqilu yaqilu qilla la takil. wakala yakilu killa takil. Wa'ada Wa'ada ya'idu la ta'id. ada ya'idu id la ta'id. Bagus. Berikutnya lagi wahaba. Wahaba yahibu la la tahid. Nah, wahaba beda, bukan wahaba yahibu tapi Yahabu. wahaba yahabu Yahabu haba. La tahab. la tahab. Ingat itu apa doa kita dalam salah satu doa yang kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hab bukan hib. Begitu ya. Rabbana hab bukan Rabbana hib. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu menemukan ayat atau kata yang berbunyi Rabbana hab lana, hab di situ fil apa? Fil amar. Fil amar. Fil madinya apa? Wahaba. Wahaba, begitu. Jadi hab adalah fil amar, madinya adalah wahaba. Fil nahinya apa? La tahab. tahab. Jadi dari mana saja kita mulai, kita bisa kembalikan. Kalau misalkan ada kata wadoa, apa tasrifnya? Wadoa. Wadoa la tado. Ya, bagus. Berikutnya lagi warisa. Ya, bagus. Warosa taris. Maaf, bukan warosa tapi warisa. Mohon maaf ya. Warisa Yarisu. taris. Baik, kita ulangi. Kata warisa, silahkan. Warisa Ya, warisa yarisu risla taris. Ingat di Al-Quran ada ayat berbunyi yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Yarisuni gitu ya. Yarisuni. Baik, berikutnya wasiko. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuntas selesai murojaah kita terhadap pelajaran pada pekan yang lalu. Insya Allah semakin mudah. Nah, baik, barangkali Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan berupa soalan atau pertanyaan, atau mungkin ada yang merasa masih kesulitan, silakan sampaikan. Kita bahas bersama-sama. Silakan, barangkali ada yang mau tanya. Kita beri waktu beberapa menit ya, kalau Bapak Ibu ada mau sampaikan pertanyaan atau soalan, silakan kita adakan waktu. Ustaz. Ya, silakan. Ibu Zubaidah, silakan Ibu. Boleh saya tanya Ustaz? Boleh Ibu, macam silakan. mana yang daripada fi'il madhi ke mudhari' kita kena hafal dia punya ain fi'il. Ain fi'ilnya, menghafal ain fi'il. Dalam Ya. masa macam Ustaz cakap yang dulu kamu, saya, kami, kita di sini. Ya. Macam mana kita nak applykan dia ke daripada fi'il madhi tu. Masa yang dalam buku yang Ustaz taruh semua ada dia punya, yang muka surat 29 yang Ustaz taruh semua dia punya fi'il madhi dia semua bila kita tukar kepada mudhari'
ada dia punya apa tu, dia punya harakat dia kan. So kalau kita yang orang yang baru belajar, macam mana kita nak apply yang Ustaz ajar yang UAU tu? Kan kita kena hafal Ustaz. Maksud saya. Baik. Nah, untuk menghafalnya tentu saja ini perlu waktu Ibu, perlu proses, perlu masa. Tentu saja tidak langsung hafal, tetapi setidak-tidaknya ketika tadi kita berlatih bersama-sama, Bapak Ibu hafal, bisa menggunakan, mengapply-nya. Nah, untuk sementara Bapak Ibu boleh hafal ya. Boleh hafalkan ini yang ada di muka surat 29 sampai muka surat berapa? Sampai muka surat 34. Itu silakan, ini ada mungkin lebih dari 100 ya, lebih dari 100 fi'il yang ada di sini. Apabila Ibu Bapak hafal ini semua, itu berarti sudah hafal lebih dari 100 fi'il. Nah, mungkin pertanyaannya, soalannya bagaimana menghafal? Nah, cara menghafalnya adalah Ibu Bapak silakan buka buku ini muka surat 29 sampai 34. Terus ucapkan setiap fi'il yang ada pada masing-masing kolom ini. Terus tasrif ke fi'il mudhari, amar dan nahi berulang-ulang. Sampai nanti di kepala kita ingat kata yang tadi kita ucapkan. Nah, kalau sering-sering insya Allah nanti akan ada yang menempel. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila Bapak Ibu juga menjumpai kata-kata dalam ayat-ayat, baik Al-Quran, hadis maupun doa, itu selalu sambil ingat-ingat, perhatikan, ini kata berasal dari kata apa, fiilnya fiil apa, kalau fiil madhi bagaimana tasrif mudhari amar nahinya, kalau fiil nahi bagaimana fiil madhinya, mudharinya, amarnya, kalau fiil amar bagaimana nahinya, bagaimana madhinya, macam mana juga mudharinya, selalu berlatih. Jadi sekarang ini setelah kita belajar shorof, setiap kali kita menemukan satu kata ayat, satu kata dalam ayat-ayat yang kita temukan, selalu kita tadabbur, selalu kita tafakur, selalu kita perhatikan dan simak untuk menganalisa masing-masing kata, untuk mengikat di kepala kita agar kita hafal. Semakin banyak yang kita analisa, insya Allah semakin banyak yang kita hafal. Tetapi tentu saja ini perlu waktu. Terus terang saja sejujurnya, dulu ketika saya belajar beberapa tahun setelah belajar bahasa Arab itu, tidak semua kata yang ada di sini saya hafal, tidak semua. Saya hanya hafal sebagian-sebagian saja. Namun dengan bertambahnya waktu, bertemu dengan teks, bertemu dengan ayat dan sebagainya, ya lama-lama kita juga akhirnya hafal dengan sendirinya. Semakin lama, semakin banyak, insya Allah kita akan semakin banyak yang kita hafal dari ayat-ayat ini. Jadi pertama, silakan setiap menemukan fiil yang ada di buku ini, Bapak Ibu bisa sebutkan fiil madhinya, sebutkan mudhari'nya, amarnya, nahinya, berulang-ulang. Selagi ada masa, selagi punya waktu luang atau waktu yang senggang. Begitu Ibu Zubaidah. Baik Ustaz. Paham. Ya, Terima baik. kasih. Berbesar hatilah dan optimislah selalu. Insya Allah kalau kita sering berinteraksi terus, insya Allah kita akan semakin banyak hafal. Yang jelas ketika kita belajar hari ini, kita paham konsepnya, paham teorinya, dan bisa menerapkannya kepada kata-kata atau fiil-fiil yang kita harapkan. Adapun untuk penghafalan, bisa sambil proses kita menjalani hidup selama kita masih bisa belajar seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan barangkali ada yang lain, silakan. Saya mau tanya Ustadz. Ya, Ibu Hafsah, silakan. Ya, di wazan kalau ain fiilnya itu dhamma, otomatis untuk di fiil mudhari'nya kan dhamma juga ain fiilnya. Betul. Nah, kalau yang di wazan 2 seperti kata apa itu kan dhamma juga meskipun ain fiilnya fathah. Nah, itu benar. apakah yang ada di list itu aja yang
ain fi'ilnya itu fathah jadi dhamma di mudhoreknya. Berarti saya menghafalkan ini, apakah semua selain itu kalau dhamma pasti dhamma gitu Ustaz? Kalau yang doma pasti doma Ibu. Pasti. Iya. Kalau wazan satu, ini yang wazan satu yang koruba, itu kan ain fi'ilnya doma ya. Iya. Koruba. Nah, kalau ain fi'ilnya doma, nanti pada saat mudhore amar nahi selalu doma, tidak ada pilihan yang lain. Tapi kan ada juga yang di wazan 2 itu yang fathah tapi dhamma. Nah, kalau yang fathah, memang ada 3 kemungkinannya. Bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh. Kalau ain fi'il madinya fathah. Nah, lalu bagaimana cara menghafalnya? Sama dengan sering-sering kita baca, ini yang ada di buku ini, di halaman yang kita punya ini, yang kita tuliskan, itu sering-sering baca, lalu kita tasrif ke mudhore amar nahi, agar semakin lancar lidah kita, sehingga bisa refleks otomatis kita menyebut satu fiil, kita segera tahu apa mudhoreknya, apa nahinya, apa amarnya, apa nahinya. Untuk yang paling sulit memang yang wazan 2, yang ain fi'ilnya fathah. Kan itu macam-macam, ada yang u, ada yang a, ada yang i. Itu memang perlu waktu kalau untuk yang wazan 2. Tetapi kalau Bapak Ibu sering-sering lihat yang ada di buku ini, sering-sering ucapkan semuanya setiap saat ada waktu luang, insya Allah nanti akan bertambah satu hafal, satu lagi hafal, satu lagi hafal, insya Allah sering-sering. Tapi dan itu tidak bisa ditawar. Tapi bisa nggak Ustadz saya hafalkan yang fathah ke dhamma aja, list yang ada di list di tabel itu, kemudian sisanya nggak usah saya hafalkan, kalau dhamma pasti dhamma gitu, bisa nggak kunci gitu saya hafal? Apa masih ada list lain? Kalau doma pasti doma Ibu. Kalau Ibu mau hafalkan yang fathah saja boleh. Karena kalau doma pasti kalau doma pasti doma. Iya, maksud saya saya hafalkan aja yang fathah ke doma, dan sisanya itu kalau doma pasti doma gitu maksud saya. Jadi saya hafalkan yang di tabel. Boleh nggak sistem gitu? Apa masih ada selain di tabel ini? Apa selain ada di tabel ini masih ada fathah ke doma gitu? Oh, masih banyak di kamus, masih banyak. Oke, ya udah. Berarti nggak bisa dihafalkan gitu kalau gitu. Oke, makasih Ustadz. Ya sebenarnya fiil itu dalam bahasa Arab sangat banyak ya, ribuan. Dan yang saya tulis di sini hanya sebagian, sebagai sampel untuk bisa dijadikan acuan nanti kalau kita menemukan fiil-fiil yang lain. Nah, tapi kalau kita hafal yang ada di buku ini saja itu juga sudah luar biasa, cukup banyak. Tinggal nanti menambah dengan baik dari kamus maupun dalam teks-teks bahasa Arab, begitu. Insya Allah perlu waktu lah gitu, perlu waktu. Ya, cuman yang nomor 3 itu yang kasroh ya, itu kasroh itu kebanyakan ia Ibu, sami'a yasma'u, rogiba yargobu. Kalau kasroh itu lebih mudah. Hanya 1-2 yang ii, hasiba yahsibu, warisa yarisu. Begitu. Begitu Ibu ya? Ya, makasih. Ya. Baik Ibu. Ada lagi atau cukup? Ustaz. Ya, siapa? Ibu saya Nuria. Ya, saya. Ustaz, pada kelas hari Rabu lepas tu, Ustaz ada buat penambahan menerangkan tentang fi'il madi yang lam fi'ilnya berbaris fathah, tapi untuk perkataan-perkataan yang lam fi'ilnya alif maksurah, fathahnya ialah berbentuk fathah muqaddarah. Betul. Ya, jadi belum disebut dalam kelas ini. Belum disebut dalam kelas ini ya? Oh, baik. Oh ya, baik. Saya sampaikan di kelas hari Rabu bahwa, dan juga di kelas ini tentang fi'il madi, lam fi'ilnya itu fathah. Benar ya? Ciri fi'il madi, lam fi'ilnya adalah fathah. Betul Ibu? Betul ya? Iya. Nah, tetapi nanti tidak usah heran. Untuk fi'il-fi'il yang termasuk rumpun 4, yang lam fi'ilnya terbuat dari huruf ilat, itu fathahnya tidak nampak. Contohnya misalkan kata masya, mim, shin, dan ya, atau alif maksurah. Roja, ro, jim, alif. Lam fi'ilnya alif. Alifnya tidak berfathah.
gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan teori kita bahwa fi'il madhi itu lam fi'ilnya fathah? Nah, baik, ketahuilah pada prinsipnya semua fi'il madhi lam fi'ilnya adalah fathah. Tetapi ada yang fathahnya zohiratun, zohir, nampak jelas, semisal sajada, hadoro, alima, roka'a, naharo, lam fi'ilnya jelas fathah, fathahnya nampak sekali. Tetapi ada juga yang fathahnya tak nampak, seperti masya. Lam fi'ilnya apa masya? Ya. Roja, apa lam fi'ilnya? Alif. Nah, nampak tidak harokat fathahnya pada huruf terakhir? Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Tetapi sesungguhnya itu adalah fathah. Nah, karena tak nampak, maka dalam ilmu shorof, harokat yang tak nampak itu disebut dengan harokat yang muqaddarah, yang dikira-kira. Sehingga kata masya itu mim shin ya, ya-nya juga fathah, tetapi fathatun muqaddaratun, fathah yang dikira-kira atas huruf ya atau alif maksurah. Maka jika Bapak Ibu buka muka surat 33 dan 34, itu silakan ya, boleh lihat muka surat 33, itu ada kata bada yang nomor 10, wazan 10, bada ba dal alif, dana dal nun alif, jala jim lam alif. Lam fi'ilnya kan alif semua ya. Nah, alifnya tidak berharokat fathah kan? Sedangkan teorinya fi'il madhi lam fi'ilnya harus fathah. Nah, lalu bagaimana? Nah, jadi ini adalah fathatun muqaddaratun alal alif. Fathah yang dikira-kira atas alif. Adapun pada muka surat 34 yang wazan 11, semisal masya, ata, baka, bana, lam fi'ilnya adalah ya atau alif maksurah. Nah, ini juga tetap disebutnya fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kira. Dikira-kira kemana? Alal alif al maksurati, atas alif yang maksurah. Begitu ya tambahan untuk yang malam ini. Yang minggu lalu ini tidak sempat tersampaikan. Nah, sekarang kita sampaikan. Jadi fi'il madhi itu lam fi'ilnya selalu fathah. Baik fathahnya zohiratun, zohirah, maupun fathahnya muqaddaratun, muqaddarah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Makasih ya Ibu Nuria. Baik. Cukup ya Bapak Ibu ya? Ya. Baik. Kalau begitu, sekarang kita akan masuk pelajaran baru. Al-an nadkhul ila ad-darsil jadi. Sekarang kita akan coba masuk pelajaran berikutnya, pelajaran baru. Silakan Bapak Ibu lihat buku kita muka surat 39. Muka surat 39. Yang nomor 4. Ini ada kata sarro. Sarro. Nomor 5 ada kata wadda. Nomor 6 ada kata soha. Nah, sarro, wadda, dan soha adalah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Karena sama maka digabungkan menjadi syiddah atau bertasdid. Oke ya. Nah, bagaimanakah cara mentasrif atau tasrif untuk fi'il rumpun 2, yakni fi'il-fi'il yang ain dan lam fi'ilnya berupa tasdid. Nah, perhatikan contohnya. Sarro, mudorenya adalah yasurru. Yasurru. Tetap pakai tasdid. Bagaimana fi'il amarnya? Nah, kita tahu bahwa fi'il amar itu diawali oleh alif. Benar? Alif wasol ya. Nah, tetapi khusus untuk rumpun 2 yang menggunakan syiddah atau sabdu, fi'il amarnya tidak menggunakan alif. Tapi cukup 2 huruf, yakni 2 huruf yang terdapat dalam fi'il madhinya.
Dan kemudian lam fiilnya tidak sukun. Tidak sukun sebagaimana rumpun 1 yang tadi kita pelajari bersama. Untuk rumpun 2 yang bertasdid, pada fi'il amar, ain fi'il dan lam fi'ilnya atau huruf terakhirnya tidak menggunakan sukun, melainkan fathah. Mengapa surra tidak disukunkan huruf ro-nya? Alasannya adalah karena huruf ro ada tasdid. Ada syaddah, ada syiddah, ada sabdu. Sabdu dan sukun tidak mungkin bersatu. Mengapa tidak mungkin bersatu? Karena kalau tasdid dan syiddah bersatu, kita semua akan sulit untuk baca. Coba kata surra, apabila di atas tasdid, di atas syiddah ada sukun, bagaimana kita baca? Macam mana bacanya? Bisa tak? Tak bisa. Tak bisa. Surr. 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 Ada tak begitu? Tak ada ya? Tak bisa kita mengucapkan surr. Tidak bisa. Karena tak bisa, maka orang Arab memberikan kemudahan untuk bisa membacanya dengan senang, dengan mudah. Bagaimana caranya? Caranya adalah sukun ditukar dengan fathah. Maka surr menjadi surra. Sama dengan fil madhi. Fil madhi kan lam fiilnya fathah. Sarro, ro-nya fathah. Amarnya surra, ro-nya fathah. Sama dengan madhi. Lalu apa perbedaannya dengan fil madhi? Nah, perbedaannya dengan fil madhi pada huruf yang pertama, yakni fa fi'il. Kalau fil madhi sarro, huruf fa fi'ilnya apa harokatnya? Fathah. Fathah. Sedangkan surra fil amar apa harokat fa fi'ilnya? Dhamma. Dhamma. Itu saja yang berbeda. Dhammah untuk amar, fathah untuk madhi. Lalu kenapa fil amar huruf pertamanya dhammah? Karena fil amar itu untuk rumpun 2 fa fi'ilnya mengikuti fi'il amar. Maaf. Untuk fil amar rumpun 2 fa fi'ilnya itu mengikuti fi'il mudhari. Fi'il mudhari fa fi'ilnya apa harokatnya? Dhamma. Dhammah, ya suruh su. Dhammah kan? Dhamma. Maka fil amar juga ikutan dhammah. Sarro ya suruh surro. Sarro ya suruh surro. Seperti kata lain misalnya madda. Madda ya muddu. Mudda. Mudda. Jarro ya jurru. Jurro. Sobba ya subbu. Subba. Subba. Begitu. Gotta ya guttu. Gutta. Gutta. Ikuti. Lalu bagaimana fil nahi? Nah, fil nahi sama dengan fil amar. Tetapi diawali oleh lata. Lata. Saro ya suruh suro. Lata surro. Ada yang muddu mudda la lata mudda. Sobba ya subbu subba Lata subba. lata subba. Arro ya murru Lata murro. murro lata murro. Begitu ya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah mudah. Baik, saya muda, coba Ustaz. lagi. Ramai-ramai Apa, Ibu? muda. Bila ramai-ramai muda, bila seorang-seorang tak muda. Ya, nanti kita coba. Selepas ini kita akan coba nanti masing-masing seorang-seorang. Insya Allah kalau kita awali dengan mudah, insya Allah selamanya atau seterusnya akan terasa mudah juga. Insya Allah. Kita berlatih bersama-sama. Nah, sekarang yang lain. Jarro, ya jurru. Jarro ya jurru, Jurra. Begitu. Jadi ingat-ingat Ibu konsepnya. Khusus fi'il rumpun 2. Yang ain fi'il dan lam fi'ilnya menggunakan sabdu. Pada saat fi'il amar tidak menggunakan alif wasol.
dan sukun pada lam fiil ditukar dengan fathah. Adapun fa fiilnya sama dengan fa fiil pada fiil mudhari'. Adapun fiil nahi selalu sama dengan fiil amar, tinggal mulakan atau awali dengan lata, lata, lata. Surro, lata, surro. Mudda, lata, mudda. Begitu seterusnya. Ini konsepnya begitu. Nanti kita akan latih bersama-sama. Ustaz, bagaimana Ya, dengan baris yang kedua, nombor 4 tu, sarra, yang bawahnya sarara. Itu penerangannya macam mana? Nah, bagus, bagus, bagus. Alhamdulillah. Nah, sekarang lihat nomor 4, baris yang kedua. Sarro, ro-nya bertasdid. Nah, sarro itu ro bertasdid apabila dipecah kembalikan kepada huruf aslinya, apa asalnya? Sarro adalah saroro. Sarara. Semua huruf yang bertasdid, yang bersabdu, itu sesungguhnya adalah 2 huruf. Maka kata sarro apabila dikembalikan ke kata aslinya, semula adalah saroro. Lalu yasuru, kalau dikembalikan kepada aslinya menjadi yasruru. Dan surro apabila dikembalikan kepada aslinya, kepada dipecah 2 hurufnya menjadi usrur. Alifnya muncul kembali. Alif wasolnya muncul kembali. Mengapa alifnya muncul? Sebab kalau alifnya tak muncul, susah pula bacanya. Sin, sukun, rur. Gimana bacanya tanpa alif? Serur. 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 Tak bisa kita baca. Karena susah baca, maka dibantu dengan alif wasol kembali. Usrur. Dan la tasurro apabila dipecah tasdidnya, sabdunya menjadi la tasrur. Nah, mungkin ada pertanyaan, yang digunakan dalam bahasa Arab yang mana? Dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam ayat-ayat hadis, dalam doa-doa, lalu mana yang dibaca? Yang bersabdu atau yang dipecah jadi 2, dikembalikan kasal? Apa jawabannya? Yang bersabdu. Yang bersabdu, Ustaz. Yang bersabdu. Yang digunakan sehari-hari dalam teks-teks bahasa Arab adalah yang bersabdu. Yang bertasdid, yang bersyiddah. Lalu kenapa di sini saya tuliskan yang dipecah, yang baris kedua? Ini untuk mengetahui asal muasal sebuah fi'il. Kalau kita tahu asal sesuatu, maka kita tidak heran ketika menemukan sebuah kata ketika dia bersatu, 2 huruf jadi 1. Perlu diketahui asli dari sebuah isim, perlu kita ketahui dari asli dari sebuah fi'il agar kita tidak salah menganalisa sebuah kata, begitu. Nah, karena sarro yasuru, su-nya domah, maka mudhari'nya pun yasru, ru-nya domah lagi, yasruru. Usrur, surro, su, usrur domah. Begitu. La tasurro, la tasrur. Lain halnya pada nomor 5. Nomor 5 wadda. Kalau menggunakan sabdu, wadda ya waddu, wadda la tawadda. Wadda ya waddu, wadda la tawadda. Nah, ini yang bawahnya, yang baris kedua, wadda, ini tolong perbaiki, bukan wadada, tapi wadida. 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 Huruf kedua, wadida, huruf pertamanya apa? Wadida. Wow. Huruf wawu kan? Wow. Masih ingat tak? Kalau ada huruf wawu di awal, pada saat mudhari, wawunya bagaimana? Dibuang. Hilangkan. Dibuang. Maka kalau huruf dalnya yang bertasdid tadi dipecah jadi 2 huruf, maka wadda menjadi wadida. Nanti mudhari'nya kembali ke hukum awal, wawunya dibuang juga. Maka wadida yadadu. Tolong wawunya dibuang. Itu di situ yaudadu ya, Bapak Ibu ya? Iya. Tolong wawunya dibuang. Dibuang jadi yadadu. Ya, yadadu. Bapak Ibu bisa buang wawu di situ dari buku?
Ya, boleh. Boleh. Bagaimana cara buangnya? Macam mana buangnya? Coret saja. Dicoret saja. Karena coret kalau saja. dibuang pakai sendok tak mampu kita. Tak mampu kita buang pakai sendok. Gitu. Jadi wadida yadadu. Wadida yadadu. Wadida yadadu. Terus amarnya bagaimana? Ustaz, bukan wadida yadidu. Bukan, karena yaudadu. Karena fathah wadda yawaddu. Oh, Sebagaimana wadu'a yadu'u. Kalau wadida yadidu itu nanti yang seperti hasibah yahsibu. Sedangkan wadda kan yawaddu bukan yawiddu. Karena wadda yawiddu wi kasra, maka ketika dipecah menjadi wadida yadadu. Fathah lagi. Sama-sama fathah. Kalau pakai sabdu wadda ya wadu, wanya fathah kan? Maka pada saat dipecah patah juga wadida yadadu, bukan wadida yadidu. Wadida yadadu. Lalu amarnya bagaimana? Macam mana? Wad. Apa? Dat. Wadda. Wadida yadadu. Nah, coba. Kalau wadoa, yado'u amarnya macam mana? Dad. Wadoa yado'u. Do. Wahaba yahabu. Hab. Sekarang wadida yadadu. Dad. Begitu. Wadida yadadu dad. Nahi bagaimana? Macam mana? Tadat. Baunya hilang. Tolong diperbaiki. Wadida yadadu dad la tadat. Ya, ini hanya untuk wawasan. Sebenarnya wadida yadadu dad la tadat tak digunakan dalam kalimat-kalimat, dalam kata-kata. Dalam ayat-ayat tak digunakan. Yang digunakan adalah yang bersabdu. Wadda yawaddu, wadda la tawadda. Hanya saja dari segi keilmuan, dari segi ilmu shorof, kita perlu tahu asal mula dari wadda adalah wadida, yawaddu adalah yadadu, wadda amar asalnya adalah dad, terus la tawadda asalnya adalah la tadad. Begitu ya Bapak Ibu ya. Hanya untuk wawasan, pengetahuan keilmuan. Ustaz, maaf. Ya, Pak Lukman. Ini apa? Wadda kenapa jadi wadidu, Ustaz? Tak wadada. Ini karena wazannya wazan 5, seperti mala, malila. Kan ya, kalau rumpun 1 kan ada yang fathah, ada yang alima, begitu kan? Oh, yang rumpun kedua tu nombor 5. Ya, rumpun kedua. Karena ini rumpun kedua yang bertasdid, itu juga ada yang AIA. Nah, wadda itu wadida, mala malila. Itu memang kaidahnya memang begitu, Ustaz. Ya, masuknya kelompok ini, Pak. Masuk kelompok wazan kelima. Wazan kelima wadida memang. Seperti mala malila. Mala malila. Contoh yang lain misalnya masa masisa, koro koriro, begitu. Dari mana kita tahu bahwa koro adalah koriro? Karena ketika mudore ya koru. Dari mana kita tahu mala adalah malila? Kita tahu karena mudorenya adalah yamalu. Polanya adalah pola kita, ia. Seperti hamidah yahmadu kalau rumpun satunya. Begitu, baik. Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Puan Ustaz. Ya, Ibu Laila. Asalnya saya ingat setiap huruf yang bersabdu bila dipecahkan awalnya adalah sukun dan yang ketiga adalah harakat. Tak bisa ya Ustaz kerana ini adalah fi'il madhi. Iya. Kalau isim bisa begitu. Kalau ini fi'il madhi. Fi'il madhi kembalikan ke asal mula huruf. Jadi semua fathah. Fathah.
Kan fil madi polanya kan a u a a i a. Ya. Tidak ada yang sukun. Fil madi tidak ada yang sukun asalnya. Jadi semua berharakat. Berharakat, benar. Semua fil madi berharakat kecuali apabila sudah ditasrif untuk domir-domir yang misalnya ana, anta, dan beberapa yang lain. Itu nanti pada saat kita belajar tasrif lugawi. Jadi pada mulanya fil madi itu semuanya berharokat. Fataha, jalasa, rogiba, semua fil madi huruf-hurufnya berharokat. Yang sulasi ya, kalau rubai tidak. Kalau yang sulasi semuanya berharokat. Begitu, Ibu. Dia bersabdu dipecahkan, dia tetap berharakat, tidak benar. Karena apa? Karena fil madi. Jadi apabila yang bersabdu dipecah, maka sabdunya itu juga huruf yang dua-duanya berharokat. Mengapa berharokat? Apa jawabannya? Karena fiil Madi. Fiil madi semua hurufnya berharokat. Begitu, Ibu. Baik. Ya. Itu yang sulasi, Ustaz, Yang sulasi, Bapak. Kalau rubai kan ada yang berbeda, ada yang sukun. Contohnya zalzala. Ya. Zalzala rubai kan? Rubai. Rubai baru ada sukun lah. Ya, rubai ada sukun, betul. Kalau sulasi semuanya berharokat. Ya. Begitu ya, Bapak Ibu ya? Ya. Alhamdulillah. Terakhir, kembali lihat muka surat 30 berapa tadi? 39 ya. Nomor 6. Nah, ini soha. Soha mudorenya adalah yasihu. AI. Formulanya AI, kami. Kalau wada ya wadu, AA, saya. Kalau saro ya suru, AU, kamu. Nah, kalau soha yang nomor 6 nih, ini soha yasihu, AI. Soha yasihu. Fafiilnya si kasro. Soha yasihu. Karena fafiilnya pada mudore kasro, maka pada saat amar, fafiilnya juga ikut kasro. Soha yasihu siha. Adapun lam fiilnya sama dengan fiil madhi, fathah juga. Soha yasihu siha, fiil nahinya ditambahkan lata, siha. Siha lata siha. Qalla yaqilu, qilla la taqilla. Begitu. Itu apabila menggunakan sabdu atau syadda atau syiddah atau tasdid. Nah, sekarang kalau soha ini dipecah jadi 2 huruf, sabdunya dipecah menjadi 2 huruf, maka soha menjadi sohaha. Yasihu apabila sabdu dipecah jadi 2 huruf menjadi yashihu. Ainnya kasroh. Hi, bukan ha, bukan hu. Mengapa? Karena pada saat tasdid, kasroh fafiilnya. Yasi, bukan yasu, bukan yasa. Soha yasihu. Sohaha yashihu. Amar nahi ishih la tashih. Nahi sama dengan amar, tinggal diawali oleh lata, terus hih, ishih la tashih. Qalla yaqilu qilla la taqilla. Apabila dia pecah bagaimana? Qalla. Qallala. Qallala. Qalla. Qallala. Kalau dipecah, qalla yaqilu qilla la taqilla. Apabila sabdunya dipecah macam mana? Qalila. Qallala yaqila. Qallala ini wazannya, bukan qalila. Qallala terus Yaqlilu. Yaqlilu. Iqlil. La taqlil. Bagus. Sekarang hanna. Hanna yahinnu, hinna la tahinna. Silakan diubah. Dipecah jadi 2 huruf. Hanana. Hanana. Yahnanu. Yahnanu.
Nino. Salah. Yahnino. Yahnino. Hana yahinu hi kasro. Maka nanti kasro ketika dipecah. Yahninu. Nino. Hanana yahninu. Amarnya Hinna. Ihnin. 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 Ihnin la La tahnin. ihnin la tahnin. Azza ya'izzu. Silakan pecah. Azaza. Azaza. Yahzizu. Azaza Yahzizu. yahzizu. Ihziz. La Ihziz La tahziz. la ta'ziz. Ihziz la ta'ziz. Dolla yadillu sesat. Dolla Lala. Dolala. Dolla Yadlilu. yadlilu idlil La tadlil. La tadlil. la tadlil. Idlil la tadlil. Jadda Jadada. Jadada. jadada Jadada. yajdidu Yajdidu. Ijdid. Ijdid. La tajdid. la tajdid. Man jadda wajada. Tajdid. Jadda yajiddu. Jadda yajiddu, jidda la tajidda. Dua lagi saya coba ya. Soha, maaf. Dojja. Dojaja. Dajaja. Jaja. Yajija. Yajdidu. Yajiju. Ijdid. La tajdid. Jij. La tajdid. La tajdid. Bapak Ibu begini. Huruf yang double, yang sama, semisal dojaja, itu jamnya 2 kali. Kalau kita tasrif kata dojaja menjadi yadjiju, idjij, la tadjij, ini pengucapan kita senang apa tidak senang? Mudah apa Susah. tidak mudah? Tak mudah. Susah. Mudah kan? Dojaja yadjiju, idjij, la tadjij. Lidah kita rada repot. Benar tidak? Benar. Rodada yardidu irdid, maaf. Rodada yardudu urdud la tardud. Juga rada susah, rada sulit. Meskipun bisa kita lakukan, tetapi butuh usaha lebih keras. Nah, itulah sebabnya untuk huruf-huruf yang double, yang sama, itu disederhanakan agar mudah pengucapan, maka menjadi disatukan menggunakan sabdu. Sehingga itu adalah cara untuk memudahkan pengucapan. Akan tetapi dari segi ilmu, meskipun menggunakan sabdu, kita harus tahu asal mula atau asal muasal dari huruf yang bersabdu atau bersiddah tadi. Begitu. Itu rahasianya. Jadi untuk memudahkan pengucapan sebenarnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Selesai teori kita. Sekarang kita berlatih. Bahasanya sudah tuntas, sudah selesai, sudah habis. Sekarang kita berlatih. Kita ingin semuanya bisa mengubah, mentasrif dari maldi ke mudhari amar dan nahi. Kali ini menggunakan sabdu dulu. Nanti setelah selesai, kita akan berlatih sabdunya dipecah jadi 2 dalam rangka untuk mengenal, mengetahui, dan memahami. Bukan untuk digunakan dalam kalimat-kalimat sehari-hari kita. Tapi sebelumnya barangkali ada yang Bapak Ibu mau sampaikan soalan? Apabila tidak ada, kita akan berlatih. Exercise. Tadrib. Bahasa Arabnya tadrib ya. Tayyib unzuru ar-raqam unzuru as-saffah al-hadiyah was-salasin. Silakan Bapak Ibu lihat, silakan tengok muka surat atau halaman 31. Silakan tengok muka surat 31. Nanti kita lanjutkan ke muka surat 32 ya, sampai wazan 6. Kali ini kita akan berlatih untuk rumpun 2 yang bertasydid, bersabdu, dan itu ada pada nomor 4, 5, dan 6. Ya baik. Saya sebut 2 atau 3 kata bersama-sama, madi, mudhari, amar, nahi. Berikutnya nanti akan seorang-seorang buat berlatih. Siapa yang mau coba aja ya. Baik, saya sebut basa.
Yuk kita bersama-sama. Basa. Basa ya Basa ya yabusu. busu busa Busa. la tabusa Tabusa. Busa la tabusa. Bada. Bada ya budu. Ya Bada ya budu. Buddha. Buddha. la Tabuddha. La tabuda. Buddha. Tabuddha. Bagus. Barro. Barro ya Barra budu. ya Barro ya buru. burra la taburra La taburro. Udah, mudah kan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Saya sebut fi'il madinya, silakan Bapak Ibu ambil untuk mentasrif seorang-seorang. Wahidan fawahidan. Silakan. Bazza, siapa coba? Saya Ustaz. Ya, Ibu Zahara. Basa yabusu basa la tabus. Ulangi. Huruf zai Ustaz ya. Bazza, iya. Baza. Baza yabuzu baza la Salah. tabuzza. Bazza ya buzu. La tabuzza. Nahi sudah betul, tapi Amar belum. Baza yabuzu buzza. Nah, buzza. Kamu dorenya yabu. Bazza yabu. Maka nanti amarnya bu lagi. Buzza. Buzza Begitu, Ibu. la tabuzza. Nah, bagus. Selamat. Begitu ya, Ibu ya. Berikutnya, bassa. Siapa coba? Bassa. Ustaz, mau nyoba. Ya, Ibu Siti Hafsah. Basa yabusu busa la tabusa. Ya, bagus. Alhamdulillah. Sajja. Bergeser ke kiri. Siapa coba? Bassa. Siapa? saya Ustaz. Ya, Ibu Nuria. Bassa. Basa ya busu busa la tabusa. Bagus. Bassa ya busu, busa la tabusa. Sajja, Ibu. Mohon maaf. Ibu Nuria. Sajja. Saja ya suju suja la tasuja. Ya, bagus. Sajja ya suju, sujja la tasujja. Berikutnya, jarro. Silakan, siapa coba? Saya coba Pak. Ya, Ibu Laila. Jarra. Jarra ya jurru, jurra la tajurra. Bagus. Berikutnya, hassa, Pak Haji Tahir. Hassa. Jal hatta. Hassa, benar. Hatta yahusu, husa la tahusa. Bagus, bagus. Selamat. Hajja, berhaji. Hajja, siapa coba? Saya coba. Ya, Ibu Salama. Hajja ya hujju huj la tahujja. Bila amarnya Ibu bagaimana? Oh ya. Amar hujja. Ya, ulangi. Oke. Hajja ya hujju hujja la tahujja. Ya, bagus. Selamat. Hajja ya hujju hujja la tahujja. Berikutnya lagi haddo. Siapa coba haddo? Saya lagi Ustaz. tak boleh. Ya, siapa? Ibu, siapa ini? Saya cuba Ustaz. Siapa? Ibu Ainun. Ya, silakan Ibu. Hadda. Haddo, pakai dot. Haddo. Yahudu. Hudda. La tahudda. Ya, menggunakan dot. Haddo. Haddo. Yahuddu. Huddo. La tahuddo. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Haddo yahuddu. Baik. Dua lagi ya yang wazan 4. Apa ini? Syakko. Syakko. Qaf. Shin dan qaf. Syakko. Siapa coba? Ibu Zubaidah ya. Syakka. Ni sana. Syakka ya syukku syukka la tashukka. Ya, syakka ya syukku syukka la tashukka. Satu lagi. Sanna. Siapa coba? Sanna. Sana. Ya, Ibu Samsiah. Sana ya sunnu. Sunna latas sunnah.
Ya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu sudah selesai tuh. Tapi saya beri bonus ya, boleh? Beri bonus. Ini udah pada bagus nih, pada bisa nih. Dorro. Dorro, siapa coba? Dorro. Silakan yang mau coba. Dorro. Ibu Zahra. Oh, Muhammad Zayan ya. Silakan Mas Zayan. Doro ya duru, duro la tadurro. Bagus, alhamdulillah. Lagi. Mumpung mudah. Goro. Goro, siapa coba? Goin, goro. Oh, Ibu Zahra. Oke, gharra, yaghurru, ghurra, la taghurra. Bagus. Goro ya, guru lata, guru. Satu lagi, bonus. Fanna. Siapa coba? Fanna. Ada mau coba silakan yang lain? Fanna. Saya cuba, Ustaz. Ya, Ibu Laila. Haji Lokman boleh. Dia belum. Ya. Baik. Fanna yafunnu funna la tafunna. Ya, hanna yahunnu hunna la tahunna. Bagus, Pak Lukman ya, Tuan Lukman. Selamat. Mudah ya? Nah, sekarang kita coba wazan 5, mala. Silakan lihat muka surat 31 nomor 5 atau wazan 5. Itu tabba. Tabba bagaimana? Macam mana? Silakan. Siapa coba? Tabba yatabu. Ya, silakan Bu Lela. Tabba yatabu. Tabala tabba. Tabbala. Tabba yatabu. Ya. Ba la tabba. Kurang nahi. La tatabba. Tata. Ulang. Tabba yatabu. Tabba la tatabba. Ya, tabba ya tabu tabba la tatabba. Tanya berapa kali? 2. 2 kali. Kenapa? Karena kan amarnya tabba. Tabba ya tabu amarnya tabba. Pilna itu tinggal tambahkan lata. Tabba ditambah lata jadi lata tabba begitu. Tanya 2 kali. Ya, gitu ya. Bagus. Selamat. Berikutnya talla. Siapa coba? Talla. Fajri Tahir, silakan. Talla ya tallu. Ya. Talla la tatalla. Ya, bagus. Talla ya talu talla la tatalla. Mumtaz, Pak Haji. Berikutnya lagi. Apa ini? Massa. Siapa coba? Massa. Saya coba. Ya, Ibu siapa? Ibu Samsia. Saya Ustaz. Oh, Ibu Salama, silakan. Ya. Massa. Massa ya massu, massa la tamassa. Iya, bagus. Massa ya massu, massa la tamassa. Berikutnya lagi korro. Bu Samsia. Korro. Ya korro. Ya. Korro la takorro. Iya, bagus. Korro ya korro la takorro. Bagus, Ibu Samsia. 2 lagi. Janna. Coba. Janna siapa? Jannu. Ya, Ibu Ainun. Ibu Pak Lukman silakan. Ya. Janna ya jannu, janna la tajanna. Ya, bagus, selamat. Janna ya jannu, janna la tajanna. Satu lagi. Zolla. Zolla. Siapa coba? Saya coba, Ustaz. Bu Kartini, silakan. Zolla ya zollu, zolla la tazolla. Ya, bagus. Zolla ya zollu, zolla la tazolla. Alhamdulillah, wazan 5 selesai. Sekarang silakan tengok muka surat 32, wazan 6. Farro ya firru, firro la tafirra. Nah, silakan. Baddo. Silakan, siapa coba duluan? Yang pertama kali. Baddo. Siapa coba?
Wazan Saya 6. cuba, Ustaz. Baddo. Silakan Ibu Marhaini. Okey. Badda ya biddu bidda la tabiddo. Ya, bagus. Baddo ya biddu biddo la tabiddo. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya lagi dolla. Dolla, siapa coba? Dolla. Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Ainun silakan. Dalla yadillu dilla la tadilla. Ya, bagus. Dilla la tadilla. Berikutnya azza. Azza. Siapa coba lagi? Azza. Siapa? Ibu Zubaidah? Saya Ustaz. Ya. Azza ya'izzu izza la ta'izza. Bagus. Berikutnya lagi qalla. Qalla. Siapa coba qalla? Saya Ustaz. Ya, Ibu Zahara silakan. Qalla yaqillu qilla Ya. la taqilla. Qalla yaqillu qilla la taqilla. Satu lagi affa. Affa. Siapa coba terakhir? Affa. Saya juga Pak. Ya, Pak Haji Tahir silakan. Afa ya ifu ifa la ta'ifa. Iya, alhamdulillah. Selamat. Sangat mudah. Selamat ya semuanya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba kata-kata tadi, kita coba pecah tasdidnya, sabdunya. Contoh tadi afa ya'ifu ifa la ta'ifa. Berarti kalau dipecah bagaimana? Afa ya'ifu. Afafa. Afafa. Yu'afifu. Ya'fifu. Ya. Yu'afifu. Gimana Pak Haji? Yu'afifu. Ya'ifu. Ya'ifu. Yu'afifu. Afafa ini mujarod kan? Afafa ya'ifu terus amarnya? Ya'if. La ta'if. Bukan. I'fif. I'fif. Gunakan alif wasol. Kalau dipecah sabdunya, amarnya gunakan alif wasol lagi. Afafa ya'fifu i'fif la ta'fif. Ya'fifu. If la ta'if. I'fif. Fa-nya 2 kali. I'fif. Afafa ya'fifu i'fif la ta'fif. Azza. Kalau dipecah bagaimana? Azaza terus? Ya'zizu terus? I'ziz. La ta'ziz. Contoh lagi. Ke wazan 4. Madda yamuddu. Pecah madda. Madada. Yamdudu. Madada Yamdudu. Kan madda yamuddu. Kalau di abdu kan madda yamuddu. Jadi kalau madada yamdudu. Umdud la tamdud. Nah, sekarang kembali lihat muka surat 31 yang madda, yang wazan 4 ya. Kita berlatih hanya untuk mengetahui ya, bukan untuk digunakan. Hanya untuk mengetahui dan kita lancar mengucapkannya dengan benar dan baik. Coba silakan pecah abdunya menjadi 2 huruf, lalu tasrif dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, amar dan nahi. Silakan muka surat 31. Saya sebut kata sobba. Sobba ya subbu subbalata subba. Silakan pecah. Sobba, siapa coba? Sobba. Siapa duluan? Saya Ustaz. Ya, Ibu Nuria. Sobaba. Ya. Yasbubu. Ya. Usbub. La tasbub. Bagus Ibu, selamat. Yasbubu usbub la tasbub. Berikutnya sodda. Sodda. Silakan siapa coba? Sodda. Ibu Zahara. Saya. Sodada. Ya. Yasbudu. Ya. Usbud. La Ya. tasbud.
Alhamdulillah. Selamat. Berikutnya fajja. Masih wazan 4. Fajja. Silakan, Ibu Laila. Fajja. Fajja yafjuju ufjuj la tafjuj. Ya, bagus. Fajja yafjuju ufjuj la tafjuj. Bagus, selamat. Berikutnya zonna. Zonna. Siapa coba? Pak Haji Tahir, zonna mau coba? Donna yazunnu. Ya. Zonna yazunnu, zunna la tazunna itu di tabdu. Sekarang dipecah. Donna yazunnu. Dipecah. Dipecah Pak Haji. Zonna yazunnu izon. Zona kalau dipecah bagaimana? Zonana. Zonana, silakan. Zonana. Zonana yazninu. Yaznunu. Yaznunu. Kan doma. Oh, zonana yazunu uzun. Uznun. Uznun. La taznun. Nah, bagus. Zonana yaznunu uznun la taznun. Karena kalau bersabdu zona yazunu zu doma, maka saat dipecah maka menjadi zonana yaznunu uznun la taznun, begitu. Ya, bagus. Berikutnya kata lain manna. Manna masih wazan 4. Manna, siapa coba? Manna. Bu Samsiah. Manna yamunnu munna la tamunna. Ya, sekarang pecah. Manana. Ya. Ya bagus. Manunu, yamnu. Yamnunu. Ya. Unun la tamun. La tamnun. Manana yamnunu umnun la tamnun. Satu lagi golla. Coba Ibu Salamah, golla pecah, silakan. Golla, golala. Ya. Ya gollu. Dipecah. Oh, pecah. Oh, nggak bisa. Belum mahir. Coba, golala. Golala, lam, golala. Ya. Ya gullu. Betul, Ustaz? Itu masih pakai sabdu, Ibu. Oke. Sekarang dipecah. Golala, ya glulu. Bagus. Uglul. Ya. La taglul. Ya, bagus. Selamat. Golala ya glul uglul la taglul. Dipecah. Bagus, Ibu. Bagus. Alhamdulillah. Baik, kita sekarang pindah ke wazan 5. Muka surat 31. Mala ya malu malala tamala. Dipecah malila yamlalu imlala tamlal. Mala ya malu malala tamala. Malila terus yamlalu. Tamlalu. Ya, biar ingat kemarin itu kita bilang malila yamlalu. Yamlalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang talla ya tallu tallala tatalla. Bagaimana talla kalau dipecah? Siapa coba? Siapa coba? Talla. Talla ya tallu tallala talla. Dipecah. Siapa coba? Boleh berulang ya. 2 kali, 3 kali boleh sekarang. Saya coba, Ustaz. Ya, Pak Lukman, silakan Bapak. Talila. Ya. Ya talu. Dipecah. Ya talila. Ya. Ya talu. Ya terlalu. Kan dipecah. Oh, ya terlalu. Tal. Dipecah. Oh, lamnya. Dipecah. Gunakan alif wasol kalau dipecah. Oh, ya itlal. Itlal. Itlal la ta'lal. La tatlal. Itlal la tatlal. Ingat kalau dipecah, amarnya gunakan lagi alif wasol.
Talilayat lalu itlala tatlal. Baik, dua orang lagi. Korro. Ya koru korola takoro. Siapa coba? Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Zahara, silakan. Qariro, yakraru, ikrar, la takrar. Ya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Satu lagi. Addo. Silakan, siapa coba? Addo. Siapa? Coba satu lagi. Addo ya addu. Addo la ta'addo. Fathah. Silakan. Bu Siti Hafsah mau coba? Addo. Dia cuba lah Ustaz. Kalau salah. Ya, Ibu Laila, silakan. Adha ya'idu. Bukan. Ya'dadu. Adido ya'dodu. Adida ya'dadu. Betul? Ya. Ya. I'dad. Ya, betul. La ta'dad. Iya, bagus. Selamat. Sudah selesai. Fazan 6, muka surat 32. Farro ya firru firro la tafirro. Faroro ya friru ifrir la tafrir. Hanna. Silakan coba. Hanna. Pecah. Silakan. Hanna. Bu Samsiah. Pecah. Ya. Hanana. Ya. Ya hinu. Dipecah. Ya apa? Hanana. Hanana. Ya. Silakan. Nino. Nino bagus, silakan. Selamat. Ihnin. Tahnin. Ya, bagus. Hanana yahninu ihnin la tahanin. Bagus Ibu Samsiah. Berikutnya kata affa. Affa pecah, silakan. Coba affa. Ibu Salamah Harun mau coba? Saya coba. Afafa. Ya. Ya'ifu. Pecah. Oh, pecah. Sebenarnya Ya'fafu. Ya'fifu. Ya'fifu. Ya, ulangi. Afafa Ya'fifu. I'fif. Ya. I'fif la ta'fif. Ya, bagus. I'fif la ta'fif. Satu orang lagi, dolla. Siapa coba? Ibu Kartini mau coba? Saya coba Ustaz. Ya, silakan. Dolla. Ya. Dolala. Ya. Ya'lilu. Bagus. I'lil. Ya. La ta'lil. Iya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Begitu, selesai. Ternyata mudah kan? Insyaallah. Alhamdulillah. Ketahuilah Bapak Ibu, rumpun 2 itu paling sulit. Tapi meskipun paling sulit dibandingkan rumpun 1, 3, dan 4, ternyata tadi kita bisa. Artinya jika yang sulit saja bisa, minggu hadapan kita akan lebih bisa untuk mentasrif fiil rumpun 3 dan rumpun 4. Semakin optimis, semakin mudah, dan semakin bersemangat belajar bahasa Arab. Insyaallah. Baik, sekarang kita artikan. Kalau ada kata misalnya farro. Farro itu artinya lari, kabur. Bapak Ibu tahu ya kabur ya? Lari. Apa kabur? Lari dari sesuatu. Medan gitu. Cabut lari dari sesuatu, kabur. Lari karena ketakutan atau karena ada bahaya. Nah, farro ya firu la tafirro. Farro artinya telah lari. Kalau ya firu artinya apa? Sedang berlari. Sedang lari, sedang kabur. Kalau firro? Larilah, kaburlah. La tafirro? Jangan lari. Kamu lari. Jangan kabur. Massa menyentuh. Telah menyentuh. Ya masu? Sedang menyentuh. Massa. Sentuhlah. La tamassa? Jangan sentuh. Ya, 3 lagi, kata lain.
Sobba, sobba menuangkan. Tahu menuangkan? Air dari teko ke gelas kita itu menuangkan. Sobba yasubbu. Sobba telah menuangkan. Yasubbu sedang menuangkan. Sedang menuangkan. Subba tuangkanlah. La tasubba. Jangan kau tuangkan. Azza, azza telah perkasa. Yaizu sedang perkasa. Izza perkasakanlah. Perkasalah atau mulialah. La ta'izza Jangan perkasa. Jangan perkasa. Terakhir kata dorro. Dorro artinya berbahaya, telah berbahaya. Ya duru sedang berbahaya. Durro Berbahayalah. Berbahayalah. La ta'durro. Jangan Berbahayalah atau janganlah berbahaya. Begitu. Selesai. Alhamdulillah. Tuntas pelajaran kita. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada soalan tentang pelajaran kita. Tasrif fi'il madhi dari tasrif fi'il madhi rumpun 2 dari madhi ke mudhari amar dan nahi. Tasrif perubahan kata dari madhi ke mudhari amar dan nahi itu disebut dengan tasrif apa Bapak Ibu? Istilahiyah. Istilahiyah atau lugawi? Istilahi. Perubahan dari satu fiil ke fiil-fiil yang lain disebut dengan tasrif apa? Istilahiyah atau lugawi? Istilahi. Lugawi atau istilahi? Istilahi. Ya. Fi'il ke fi'il istilahi. Fi'il ke fi'il istilahi, yakin ya, tak berubah lagi ya. Yakin, mantap. Yakin. Istilahi. Ustaz baik gitu ya. Hakul yakin. Hakul yakin. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ini hakul yakin. Ilmu yakinnya sudah kita lewati, ainul yakin sudah kita lalui. Nah, sekarang sudah masuk ke fase hakul yakin. Benar-benar yakin. Bagus, selamat. Baik, saya beri waktu 3 menit lagi, barangkali ada mau bertanya. Silakan sampaikan soalan. Maaf Ustaz. Ya, Pak Lukman, silakan. Ini yang tadi yang pecahan balik ke asli ya tu, itu cuma hanya untuk kita praktikkan saja kan? Yang diubah ke asal. Ya, hanya untuk wawasan, untuk tahu. Untuk tahu saja, untuk pengetahuan saja Ustaz. Benar. Ya, tapi aslinya seperti kalau macam wadda tu itu yang asli lah. Iya, yang digunakan dalam buku-buku itu yang pertama, yang bersabdu. Yang pertama tu semua yang sepatutnya kita gunakan. Benar. Yang pecahan tu untuk pengetahuan saja Ustaz. Benar Pak Lukman. Ya. Terus buat apa pengetahuan ini kita gunakan? Tentu saja untuk wawasan. Yang keduanya, nanti jangan heran, khusus untuk teks-teks tertentu atau teks yang khusus spesifik, atau juga teks yang masa dulu, boleh jadi kita nanti akan temukan fiil rumpun 2 itu nanti dipecah. Kalau kita sudah tahu bahwasanya sekarang, nanti kalau kita suatu saat menemukan, kita tidak heran karena sudah tahu ilmunya. Dan secara pribadi kita pernah temukan fiil rumpun 2 yang huruf sabdunya dipecah. Contoh, ini ada sebuah cerita berdasarkan riwayat tentang Nabi Isa alaihissalam. Suatu saat Nabi Isa berjalan bersama muridnya ke suatu ladang. Dia melihat seorang kakek tua. Dia sedang melihat seorang petani peladang yang sedang mencangkul. Di ladangnya. Dia mencangkul dengan sangat semangat. Nah, kemudian Nabi Isa sedang mengajarkan kepada muridnya tentang pentingnya harapan, tentang pentingnya cita-cita. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allahumma inzi' minhul amala. Ya Allah, cabutlah cita-cita atau harapan dari lelaki tua itu. Nah, tiba-tiba lelaki tua itu kemudian berhenti bekerja
dan beristirahat tanpa ada semangat untuk bekerja. Nah, kemudian Nabi Isa melihat itu sebagai sesuatu yang tentu saja tidak boleh berlama-lama. Kemudian Nabi Isa berdoa kembali kepada Allah, Allahumma urdud ilaihil amala. Urdud, perhatikan kata urdud. Urdud, itu urdud ada 2 kali, berarti dipecah ya. Urdud, coba tebak, itu semula apa katanya? Urdud, itu fil amar. Roda. Urdud fil apa? Urdud. Amar. Amar. Sekarang coba gunakan fil amar bersabdu. Urdud bagaimana? Roda. Roda kan fil madhi. Nah, ini fi'il apa Ustaz? Urdud, fil apa urdud? Rudda. Oh, fi'il amar. Amar berarti apa kalau menggunakan sabdu? Urdud. Rudda. Nah, itu kita temukan dalam sebuah riwayat bercerita tentang Nabi Isa, beliau mengucapkan Allahumma urdud ilaihil amala. Ya Allah, kembalikanlah cita-cita kepada lelaki tersebut. Dan kemudian lelaki itu kembali bangkit karena cita-citanya sudah muncul kembali dan dia kembali bekerja mencangkul di ladang. Nah, seperti ini kita kadang-kadang menemukan teks dalam bahasa Arab yang fi'il rumpun 2 bersabdu itu kadangkala dikembalikan ke huruf yang dipecah 2 huruf. Kalau hari ini kita sudah belajar tentang asal muasal itu, insya Allah kapan kita menemukan kasus seperti ini kita tidak heran. Secara ilmu bahasa itu dibenarkan, hanya saja jarang-jarang digunakan. Begitu ya Bapak Pak Lukman. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, bagi. Alhamdulillah. Selamat ya. Nah, sudah pukul 21:17. Jam 9:17 menit atau jam 10 waktu Singapura lebih 17 menit. Cukup ya Bapak Ibu ya malam ini. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelajaran Iqra pada malam hari ini sudah selesai. Dan seperti biasa insya Allah pelajaran kita hari ini akan di-recording dan di-publish di YouTube yang biasa Bapak Ibu lihat. Syukran jazilan, mohon maaf bila ada kata salah, bila ada kekeliruan dan sebagainya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu semua belajar bersama, khususnya pelajar Sorof pada malam hari ini. Alafu minkum syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum fi hadzal majlis ad-dirasi al-ilmi as-sarfi. Nakhtatim bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran alafu minkum akhiran. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.